kita ini kan biasanya melihat program jalan dan tidak itu kan dari serapan anggaran. Oke. Karena kan biasanya kinerja itu kan pasti berbasis anggaran. Oke. Ini agak miris juga ketika saya dengar, nggak tahu benar atau tidak. Misalkan serapan di RSUD Banten Oke. itu baru 35 atau 36%. Sampai Desember ini, Cak? Desember ini. Ini kan menjadi apa? Menjadi hal yang memang perlu dilihat. Nggak diserap, program itu nggak dijalankan, dikarenakan apa? Oke. Apakah karena penanganannya sudah lebih dari cukup sehingga perencanaan yang dibuat sebelumnya itu salah sehingga ini nggak dilaksanakan atau bagaimana kan itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi kali ini kita undang narasumber pimpinan DPRD Provinsi Banten. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast nih, Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai Demokrat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Cak Nawa. Waalaikumsalam Mas April. Subhanallah. Selalu energik kalau ketemu dengan Cak Nawa. Ya harus energik. Jadi suka minum vitamin, Cak? Enggak, saya minumnya air putih sama kopi. Oke. Jadi kita ini akan sehat apabila pikiran kita bersih. Jadi minum air putih dan kopi. Kopi. Tapi olahraga tiap pagi, Cak? Olahraganya mikir. Di awal-awal kita sudah diajak berpikir keras nih. Karena ini kita undang wakil rakyat, maka di sesi ini kita akan bahas refleksi akhir tahun. Karena ini udah Desember, kita akan bincang banyak dengan Cak Nawa, salah satu pimpinan DPRD Provinsi Banten. Kita akan refleksi terutama di bidang-bidang yang layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tadi kita di awal sudah ngobrolin soal pola hidup sehat. Kita awali dari dimensi kesehatan dulu, Cak. Ini sepanjang 2023, pasca pandemi COVID, rame banget kita bahas soal stunting. Bahkan di nasional sempat heboh, anggaran penanganan stunting justru banyak di rapatnya dibandingkan di actionnya. Nah, kalau di Provinsi Banten, Cak, dari sisi kesehatannya, apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu diteruskan programnya? Jadi gini, memang betul salah satu isu di Banten itu adalah tingginya angka stunting. Terutama di wilayah kabupatennya. Oke. Kalau untuk wilayah kota ada tapi tidak begitu besar. Sehingga itu yang membuat galau PJ Gubernur. Dia mencoba hampir semua dinas untuk ada program penanganan stunting. Dan hasilnya juga lumayan menurut saya, bisa menurunkan angka stunting. Nah, memang dalam stunting itu sebenarnya kan bukan banyak diakibatkan oleh faktor kemiskinan, tetapi lebih banyak diakibatkan oleh pola hidup. Oleh pola hidup. Sehingga kalau kemudian Dinas Kesehatan bikin banyak program sosialisasi yang menurut kawan-kawan rapat-rapat ya, itu menurut saya bagus. Karena dengan sosialisasi misalkan hadir 50 ya sampai dengan 100 orang hadir, kemudian diberikan pengetahuan bagaimana cara mencegah terjadinya stunting, bagaimana cara untuk menangani stunting ya, dan lain sebagainya. Mereka yang habis ikut kegiatan itu kan diharapkan menjadi duta-duta stunting. Nah ini yang kadang-kadang tidak dibaca oleh publik. Yang dibaca oleh publik hanya input, outputnya tidak dibaca. Kan gitu. Jadi kalau kemudian ada yang bilang rapat-rapatnya banyak menghasilkan lebih banyak anggarannya dibandingkan aksi penanganannya,
Ya menurut saya bisa ya bisa tidak. Tapi yang kita harus lihat utama adalah dari outputnya. Oke. Output dari itu seperti apa. Berarti Pemprov Banten membangun RSUD Labuan, RSUD Cilograng, salah satunya termasuk juga untuk penanganan stunting di wilayah selatan, Cak? Kalau itu saya pikir bukan dalam penanganan stunting ya. Karena kalau rumah sakit ini kan lebih banyak untuk akses publik terhadap kesehatan. Dan skema skema orang yang berobat di rumah sakit itu kan selama ini kan cukup bagus. Meskipun saya baru dengar kabar saat ini kalau kita ini kan biasanya melihat program jalan dan tidak itu kan dari serapan anggaran. Karena kan biasanya kinerja itu kan pasti berbasis anggaran. Ini agak miris juga ketika saya dengar, nggak tahu benar atau tidak. Misalkan serapan di RSUD Banten itu baru 35 atau 36%. Sampai Desember ini, Cak? Desember ini. Ini kan menjadi menjadi hal yang memang perlu dilihat. Nggak diserap, program itu nggak dijalankan dikarenakan apa? Apakah karena penanganannya sudah lebih dari cukup sehingga perencanaan yang dibuat sebelumnya itu salah sehingga ini nggak dilaksanakan atau bagaimana kan itu? Ini baru saya dengar kabar itu tadi, informasi itu. Saya berharap teman-teman media untuk juga mencoba mengakses apakah informasi itu benar atau tidak. Coba telepon direktur rumah sakit dan juga kepala dinas kesehatan. Jadi gitu Mas Saprol ya, Mas Saprol. Kalau rumah sakit saya pikir nggak itu. Stunting kan lebih banyak untuk memberikan asupan gizi. Karena jadi bukan penanganan orang sakit. Kalau rumah sakit lebih banyak penanganan orang sakit. Karena data kita, Cak, sepanjang 2023 justru di Pandeglang yang tertinggi stuntingnya dibandingkan 8 kabupaten kota. Di Pandeglang lah salah satu tertinggi kasus stuntingnya. Makanya begitu dibangun RSUD Labuan, jangan-jangan ke arah sana. Enggak ada kaitan. Kalau yang harus ditangani secara medis, masuk rumah sakit kan gizi buruk. Stunting itu kan belum gizi buruk. Ya. Atau gizi buruk tingkatan luar. Ada stunting gitu. Iya. Jadi di atas itu. Tapi kalau sudah gizi buruk ya memang harus ada penanganan serius. Harus ada penanganan serius. Masih di bidang kesehatan, Cak. Apa sudah ada arahan khusus dari para pimpinan dewan untuk Komisi 5 segera menindaklanjuti tadi informasi soal masih di bawah 50% serapannya? Saya belum ketemu dengan pimpinan yang lain ya. Karena saya baru dengar dari salah satu sumber yang menurut saya bisa dipercaya. Ya, kan saya berteman dengan teman-teman media banyak kan. Nanti saya akan sampaikan ke kawan-kawan di Komisi 5 terkait itu persoalannya apa. Karena nggak mungkin ini sudah tanggal 4 ya. Tanggal 4 mungkin 10 hari bisa. Ya. Cak. Kalau tadi kita bahas kesehatan, secara khusus Cak Nawa melihat penanganan kesehatan di Provinsi Banten apa sudah jauh lebih baik tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Menurut saya agak menurun ya. Agak menurun ya. Agak menurun. Kalau dulu itu akses itu sangat mudah. Ya, akses masyarakat Banten yang berdomisili dan berkartu penduduk atau berKTP Banten ini dulu lebih mudah. Sekarang agak susah. Biasa rezimnya beda. Jadi di zaman pandemi COVID malah lebih bagus pelayanannya. Siap. Itu satu topik soal kesehatan. Kita lanjut lagi refleksi akhir tahun 2023 di bidang pendidikan nih, Cak. Boleh. Isu lama masih tetap menyeruak di kalangan media, Cak, bahwa belum semua kecamatan memiliki
SMK negeri, SMA negeri. Masih ada beberapa, bahkan di wilayah Tangerang juga masih banyak tuh yang satu kecamatannya belum ada SMK negeri. Nah, bagaimana DPRD menyikapi hal itu, Cak? Sebenarnya ini kan berkaitan dengan program prioritas, ya. Program prioritas yang dipunyai oleh kepala daerah. Kalau di RPJMD 2017-2022 itu kan jelas ada, tetapi kan setelah 2022 kan off, ganti kan. Ya. Nah, yang sekarang ini yang saya lihat memang di satu sisi ada political will ya untuk menyelesaikan problema infrastruktur pendidikan. Tetapi di satu sisi juga ada memberikan harapan-harapan terhadap beberapa wilayah dalam rangka untuk menunjang akses ekonomi. Kan ada kurang lebih sekitar berapa ruas jalan yang diambil alih oleh Pemprov kan, yang sebelumnya milik kabupaten kota. Betul. 2024 itu diberikan alokasi anggaran hampir 250-an miliar kan waktu itu. Sementara untuk program bangunan sekolah, ya ini hampir nggak ada untuk sekolah baru. Unit sekolah baru nggak ada. Karena kalau sekolah itu kan memang harus disiapkan minimal 2 tahun anggaran. Jadi yang pertama harus dicari lokasinya, tanahnya. Yang kedua setelah tanahnya ada kan baru bisa dibangun. Baru bisa dibangun. Nah, banyak sehingga menimbulkan persoalan PPDB kan. Di satu sisi publik ingin mendapatkan sekolah negeri karena prestis, kita nggak bicara mutu tapi karena prestis dan lebih murah karena peraturan gubernur 31/2018 masih berlaku ya. Di sisi lain sekolah-sekolah ini nggak terbangun merata. Jadi ada wilayah yang padat penduduk, sekolahnya cuma satu. Tapi ada yang nggak padat penduduk, ada 2 atau 3. Nah ini yang kayak begini, yang sebenarnya kan harus diatasi dengan baik. Saya yakin kalau pola PPDB masih seperti tahun sebelumnya, akan selalu muncul persoalan PPDB di Provinsi Banten. Di bidang pendidikan juga sepanjang 2023 ramai soal kesejahteraan guru, Cak, terutama para guru honorer. Temuan reses Cak Nawa di lapangan banyak yang ngadu nggak, Cak? Jadi gini, kalau guru honorer itu kan sebelumnya sudah teralokasikan dengan baik ya, zaman-zaman sebelumnya. Lumayan. Itu kan yang honor Pemprov ya. Nah, yang sekarang ini kan juga agak bingung ketika ada kebijakan rencana kegiatan tidak boleh ada honor, ya itu kan juga bingung. Ketika ada pengangkatan pegawai P3K itu apa singkatannya itu? Ya, P3K. Ini kan juga nyedot anggaran, Mas. Karena kan alokasi gajinya kan harus bersumber dari APBD. Ya kan? Nah, saya belum begitu paham secara serius karena 2 tahun anggaran ini saya tidak berkecimpung secara langsung di dunia pendidikan ya terkait itu. Tetapi harusnya apabila tidak ada perubahan kebijakan sejak awal, harusnya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. April masih penasaran soal bagaimana sikap Cak Nawa menyikapi polemik sekolah negeri dan sekolah swasta, Cak. Di awal tahun kami warna sempat rame nih. Para asosiasi kepala sekolah swasta masih merasa dianaktirikan, Cak. Ini sepanjang 2023 isu ini dari dulu juga sering bahwa swasta selalu di nomor 2 kan oleh Pemprov Banten katanya. Jadi kan gini, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah itu kan yang memang dikelola secara langsung oleh pemerintah, yaitu sekolah-sekolah negeri. Untuk swasta kan juga ada namanya BOS, namanya BOSDA kan juga diberikan.
Cuma memang alokasi anggarannya tidak sebesar untuk Sekolah negeri. Posda negeri ya, dan itu menurut saya wajar lah. Karena untuk sekolah swasta kan tidak ada intervensi daripada pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan agar mereka tidak melakukan pungutan SPP ya dan lain sebagainya. Itu kan perbedaannya di situ. Mereka masih bisa lakukan itu kan, sumbangsi dari orang tua wali. Tapi kalau di sekolah-sekolah negeri kan tidak boleh, karena kalau ada itu masuk kategori pungli. Masuk kategori pungli ya. Berarti selama ini kebijakan Pemprov Banten sudah cukup baik? Kalau menurut saya dari sisi itu ya. Tetapi juga perlu dipikirkan untuk dinaikkan. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada gimana? Iya. Artinya Canawa juga sepakat bahwa sekolah swasta juga berkontribusi banyak pada pembangunan iyalah, itu SDM di Banten ya. Iyalah. Kan itu bisa dicarikan melalui dana alokasi khusus DAK kan. Itu kan bisa bantu ya pemerintah provinsi. Cuma kan persoalannya kan banyak teman-teman yang di dinas provinsi itu juga punya sekolah-sekolah swasta. Akhirnya yang dapat DAK itu lagi. Itu persoalan. Nah, kami kan nggak punya cukup data untuk melihat itu semua. Ya, saya pikir teman-teman media lah ya coba untuk ini supaya ada pemerataan yang dapat DAK kan. Yang tertentu saja. Gitu. Iya. Itu lagi kan. Poin terakhir di bab pendidikan, Cak. Karena ini sudah tahun politik, bahkan sudah masuk masa kampanye. Dunia pendidikan kita sempat ramai ketika sekolah, kampus boleh dijadikan lokasi kampanye. Nah, biar masyarakat kita nggak salah memahami kebijakan itu, bagaimana cara memandangnya para pimpinan DPRD Banten? Setuju nggak, Cak? Jadi gini, saya melihat dari perspektif diri saya sebagai kader Partai Demokrat. Kalau menurut saya, kampanye di mana saja itu harusnya diperbolehkan. Harusnya diperbolehkan. Karena kampanye itu kan sebenarnya mempengaruhi orang supaya ikut ide dan gagasan dia. Asik. Betul kan? Iya. Jadi bukan kampanye itu menyuap orang dengan sembako atau intimidasi orang. Saya sudah pernah bantu lingkungan Anda, maka Anda semua harus milih saya. Itu sebenarnya. Tapi kampanye itu kan berkaitan dengan menawarkan ide dan gagasan ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika kampus ya dan sekolah-sekolah ya diperbolehkan untuk lakukan kampanye model-model seperti itu, saya pikir kan bagus. Karena kan politik di kita ini kan masih dipandang bahwa politik itu pesta. Jadi pemilu itu pesta, karena pesta ya harus ada gulanya, ada kopinya, ya, ada macam-macamnya. Jadi bukan dianggap sebagai momentum untuk melakukan perubahan atau momentum untuk meneruskan program yang sudah baik. Harusnya kalau pemilu itu dianggap seperti tadi ya, ini berkualitas. Pemimpin-pemimpin kita pun juga akan berkualitas. Gak akan banyak ada istilah yang penting ada isi tas tidak. Ya, kan? Nah ini yang sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Bagaimana caranya agar publik, masyarakat, ya kalau kampus masuk, ini kampus di dunia pendidikan masuk, kan mereka setelah mengetahui tentang ide dan segala macam kan bisa membantu atau menjadi duta-duta bahwa pemilu itu adalah ajang bagi kita untuk melakukan perubahan atau untuk melanjutkan ide dan gagasan yang sudah berjalan selama ini. Kalau itu bisa terjadi, saya yakin hasil pemilu itu membuat baldatun thayyibatun warabul ghafur. Subhanallah, demokrasinya berkualitas. Iya.
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Ada proses edukasi politik di Betul. sana. Tapi kan Cak ada kekhawatiran juga misalnya para peserta pemilu 2024 nih datang ke sekolah negeri, di sana ada PNS gitu Cak. PNS itu kan boleh menggunakan hak pilih. Oke. Dia itu kan yang nggak boleh itu kan dipilih. Tapi dia boleh memilih. Oke. Iya kan? Saya pikir juga PNS perlu juga. Karena itu nanti kan juga berkaitan bagaimana regulasi ya yang berkaitan dengan kepemerintahan kan dunia birokrasi nanti ke depan seperti apa. Saya pikir PNS juga punya hak untuk mengetahui isi kepala calon-calon pemimpin ke depan sehingga ketika dia menggunakan hak pilihnya yang dipilih adalah orang-orang yang memang gitu. Jadi sedikit-sedikit ketika ada peserta pemilu kami di kampus di sekolah justru Bawaslu memanggil para PNS yang hadir di sana misalnya. Bawaslu jangan terlalu lebay. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Biarkanlah masyarakat dan para calon pemimpin ya itu melakukan sosialisasi. Biar saling kenal antara calon pemimpin dengan yang dipimpin. Misalkan saya turun sebuah wilayah, hadir misalkan 1.000 orang. Belum tentu mereka setelah ketemu saya semuanya milih saya. Betul kan? Ya. Kan ada proses di antara mereka. Nah, harusnya Bawaslu itu membantu agar proses pemilu itu ya berjalan sesuai dengan rule of law, berkeadilan dan berkualitas. Jadi bukan malah lebih banyak mempersoalkan soal-soal administrasi, ya kan? Ini kan lebih banyak dipersoalkan administrasi. Pak, kok belum kasih pemberitahuan dan lain sebagainya. Padahal ketika masa kampanye itu nggak perlu ada pemberitahuan menurut saya. Kecuali kalau melakukan kumpulan dalam jumlah besar. Nah, kalau jumlah-jumlah kecil ngapain ngasih pemberitahuan? Itu pun juga lebih banyak berkaitan dengan keamanan. Nah ini yang terjadi kan lain. Saya pernah turun di sebuah kampung, ada 7 pengawas desa yang datang. Saya tanya, "Yuk pengawas desa mana?" "Saya desa ini Pak." "Kamu?" "Saya desa ini." Desa ini. Beda. Jadi kan teritorial penugasan dia kan di desa itu. Ini bisa nyebrang ke desa lain kan gerombolan. Ini kadang-kadang ya tapi kan itu anak-anak kita kan ya, anak kita. Ya kita kasih pemahaman. Ya jangan begini nggak bagus gitu kan. Gitu kan. Kalau saya melakukan kampanye dianggap melanggar panggil. Ya kan? Proses silakan. Kan ada proses. Ada aturannya di sana. Ada aturannya. Iya, Sapro mendapat informasi para wartawan di Pokja juga banyak kampus di Banten, termasuk juga banyak sekolah yang justru malah menolak ketika sekampus dan sekolah di tempat kampanye karena khawatir dipanggil Bawaslu itu, Cak. Ya sebenarnya nggak perlu takut. Sama-sama makan nasi kan. Oke. Iya kan? Siap. Jadi selama kita punya niat baik dan cara yang kita lakukan juga baik, melanggar hukum, apa sih kita lakukan? Justru dengan kampus dijadikan tempat untuk menguji ya kualitas daripada calon pemimpin ini kan lebih bagus daripada tidak pernah dipakai untuk itu, karena di kampus ini kan kumpulan akademis, kumpulan orang-orang pintar. Harus peduli, kalau nggak peduli repot. Siap, asik banget kalau refleksi dengan Cak Nawa. Oke Cak, terakhir di bidang infrastruktur nih. Ini nih yang paling selalu menjadi ramai di masyarakat karena masyarakat langsung yang merasakan. Bagaimana Cak Nawa di depan gedung DPRD Banten saja sampai hari ini nih masih terjadi pelebaran jalan. Bahkan dari gedung Dewan sampai ke Terminal Pakupatan pelebaran jalannya ini sudah lebar, terus menyempit, terus lebar. Nggak kebayang kalau di jalan pedesaan. Bagaimana Cak Nawa melihat pembangunan infrastruktur jalan terutama di Banten? Ya, karena jalan itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Kalau yang proyek strategis nasional kan pembebasannya ada cara-cara yang dipercepat ya. Jadi langsung dipakai, dibayar, orangnya nggak setuju, suruh aja gugat ke pengadilan, uang dititipin di pengadilan kan. Itu kalau PSN kan seperti itu. Makanya zaman Pak Jokowi
terkait proyek-proyek PSN itu bisa lebih cepat dijalankan. Akselerasinya. Beda dengan ketika PSBY yang mengedepankan terselesaikan dulu ya dengan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, di kita ini juga karena ini adalah jalan provinsi, kota provinsi, gak masuk kategori itu ya susah juga kalau orangnya nggak mau jual kan. Kalau orangnya jual kan enak, ini orangnya nggak mau jual kan repot. Nah disitulah sebenarnya butuh ya pendekatan-pendekatan secara humanis. Karena kalau kemudian kita beli tanahnya harganya lebih tinggi kan, temuan BPK bisa jadi persoalan hukum, ya kan? Ini kan memang serba dilematis. Ya, terkait dengan itu. Makanya sebenarnya saya pernah sampaikan kepada PJ Gubernur untuk membuat ini kerjasama ya dengan kepolisian, dengan kejaksaan, ya terkait dengan pembebasan lahan. Ya, bukan dalam artian kita untuk nakut-nakutin warga masyarakat, tetapi untuk lebih mempercepatlah proses agar pembebasan tanah atau lahannya itu lebih cepat, sehingga wajah Banten, wajah ibu kota provinsi semakin nyaman dilihatnya. Gitu. Asik. Oke, Cak. Pamungkas nih, Cak, soal infrastruktur. Masih banyak para pendatang atau wisatawan yang datang ke Banten masih mengeluhkan nih, akses menuju destinasi wisata di Banten kadang-kadang kurang baik infrastrukturnya, Cak. Jadi gini, Mas, kan jalan itu kan terbagi menjadi 3 kewenangannya. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan nasional. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada juga yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kota. Nah, terkait dengan itu ada 13 atau berapa ruas saya lupa, ya di Pandeglang dan Lebak, itu yang kemudian diambil diserahkan oleh mereka kepada Pemprov agar Pemprov bisa bangun. Nanti setelah dibangun dibakar lagi. Ini kan proses ya, proses pembangunan. Dan di APBD 2024 kita udah alokasikan anggaran hampir 223 atau berapa ya untuk 13 ruas jalan atau berapa saya lupa. Ya. Ini untuk apa ya? Untuk menunjang destinasi tadi. Rata-rata di wilayah itu. Apa DPRD melihatnya komunikasi PJ Gubernur dengan PJ Bupati Wali Kota atau Bupati Wali Kota yang saat ini sudah cukup baik, Cak? Agar ini duduk bersama nih, misalnya. Jangan ego-egoan. Sebenarnya itu sebelum ada PJ kan, Lebak sama mana? Sama Pandeglang kan nggak PJ. PJ-nya kan baru. Dan proses itu kan sudah lama, Mas. Bukan proses yang baru. Iya. Jadi bukan hasil PJ yang sekarang, tapi hasil PJ Gubernur yang sekarang. Ini yang perlu kita harus lurusin tuh kan. Kan biar bagaimanapun mantan Bupati Lebak kan pimpinan saya. Itu proses ketika beliau ada di sana, Bu Hajaiti Oktavia Jayabaya. Paten, oke, Cak. Terakhir ini, Cak Nawa berarti di 2024 udah mau meninggalkan DPRD Banten, Cak? Ya pasti, karena nggak maju lagi menjadi calon anggota DPRD Banten. Pasti saya tidak akan jadi anggota DPRD Banten kan. Iya. Saya mencoba menjemput takdir, maju menjadi calon anggota DPR RI. Dengan harapan ada banyak persoalan-persoalan di wilayah kami ya yang menurut saya program APBN yang bisa menyelesaikan, terutama adalah soal banjir. Banjir di Tangerang, Tangerang Raya ini kan hampir terjadi setiap musim penghujan. Ada beberapa situ yang tidak berfungsi ya dan lain sebagainya. Dan kalau kita membebankan kepada APBD kabupaten, kota, ataupun provinsi nggak akan mampu. Makanya perlu sentuhan langsung dari APBN. Nah, caranya bagaimana? Ya harus dilihat secara holistik. Persoalan
banjirnya itu di mana. Oke. Iya kan? Iya. Ini kan berarti kan genangan air sebenarnya, bukan banjir. Genangan Iya. ini kenapa bisa muncul? Hmm. Nah, supaya nggak muncul, saluran airnya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kita perlu hadirkan ahlinya ya dalam kajian studi ya melalui dana APBN. Oke. Dan menurut saya banyak orang-orang Belanda itu jago soal itu kan. Nah, itu kalau seandainya dibuat FS atau DED ya, terkait dengan bagaimana cara mengatasi banjir, kan enak. Tinggal anggarannya berapa, ya kan? Nah, nanti dari APBN berapa, dari provinsi berapa, dari ini berapa, kan selesai. Karena kalau nggak diselesaikan seperti itu, sporadis, nggak akan pernah nyelesain persoalan. Oke. Ya kan? Nah, itu salah satu motivasi saya maju menjadi calon anggota DPR RI. Selain malu juga udah 2 periode di Provinsi Banten. Jadi pengabdiannya naik level, Cak? Ya, naik level. Kita ikhtiar kan. Masalah duduk dan tidak duduk itu kan urusan Gusti Allah. Tetapi setidak-tidaknya saya berani menjemput takdir, ya. Saya berani keluar dari zona nyaman untuk melakukan pengabdian yang lebih berat. Sedap. Sampai di sini Sobat Bagus. Sebenarnya masih banyak yang digali bincang kita dengan Wakil Ketua DPRD Banten, tapi durasinya juga terbatas. Cak Nawa juga masih ada kegiatan lain. Tadi 2 yang terakhir itu keren banget, bahwa Cak Nawa juga naik level. Mudah-mudahan Banten juga naik level ya, Cak ya. Amin, amin, amin. Di 2024. Kami ucapkan selamat berjuang, Cak. 2024. Terima kasih, Pak Cabrol. Mudah-mudahan demokrasinya sehat, riang gembira. Riang gembira. Asik, riang gembira. Kita akan undang lagi nanti. Wah, nanti akan lebih sibuk ngundang Cak Nawa kalau udah di DPR RI ya. Mudah-mudahan sehat selalu Cak Nawa. Terima kasih. Terima kasih Sobat Bagus. Nanti kita undang lagi para wakil rakyat untuk memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.